Bapak Ibu, Saudara saudara Tuhan, marilah kita bersama-sama mengawali ibadah kita di minggu hari ini dengan berlitani demikian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, seperti tingginya langit dari bumi,
marilah kita menyatukan hati dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu, seraya kami mengucap syukur karena bimbingan dan kuasa-Mu hingga kami bisa beribadah saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami mau membaca serta merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Kiranya firman ini dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami bisa praktikkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, berikan kami konsentrasi dalam merenungkan firman-Mu ini, supaya pikiran kami tidak mengembara kemana-mana. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dalam Matius 15 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku hanya diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Kristo Timothy Hiskia Lintong, mahasiswa semester 5 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Dan suatu kehormatan bagi saya dapat melayani di mimbar GKJ Tangerang pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui pembacaan kita dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28, secara umum konteks dari perikop ini merupakan perjalanan pelayanan Yesus. Sedangkan secara khusus, perikop ini adalah salah satu dari bagian rangkaian peristiwa pelayanan Yesus pada orang banyak, mulai dari memberikan perumpamaan hingga mengusir roh jahat. Dapat dilihat dari perikop ini juga, penulis Injil Matius mau menunjukkan mengenai kemahakuasaan dan kasih Yesus yang tidak terbatas ruang dan waktu kepada setiap orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mempunyai suatu cerita atau ilustrasi yang menceritakan pasangan suami istri yang mempunyai anak kandung berumur 5 tahun dan berencana mengadopsi anak lagi dari panti asuhan. Singkat cerita, mereka pun pergi untuk mengambil dan mendidik anak dari panti asuhan tersebut yang seusia dengan anak kandung mereka. Saking berlalunya waktu, kedua anak mereka bertumbuh dan mendapat kasih sayang yang sama atau setara dari pasangan suami istri tersebut. Pada suatu waktu, ketika anak angkat mereka sedang bermain di halaman rumah, anak kandung dari pasangan suami istri tersebut bertanya kepada orang tuanya. Katanya, "Saya tahu saudara saya bukan saudara kandung saya dan merupakan anak angkat. Saya ingin sekali tahu kenapa ayah dan ibu memberikan perhatian, belas kasihan, bahkan fasilitas yang sama kepada kami berdua. Ayah dan ibu kan tahu bahwa saya adalah anak kandung dari kalian dan saudara saya hanya anak angkat. Mengapa?" Dengan tersenyum sedikit, ayah dan ibunya berkata kepada anak kandung mereka. Katanya, "Pola pikirmu tidak seperti pola pikir kami sebagai orang tua, nak.
Memang kami tahu bahwa saudaramu itu bukan darah daging kami. Akan tetapi kami sudah menganggap dia sebagai anak kandung kami yang butuh perhatian dan belas kasihan yang sama seperti kamu. Oleh karena itu, di mata kami berdua, kalian berdua itu sama. Tidak ada yang dibedakan. Lalu anak kandung mereka langsung terdiam sejenak dan mengerti apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Lalu ia pergi bermain dengan saudaranya di halaman rumah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, cerita ini merupakan gambaran keseharian yang bisa kita lihat dan temui di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, kita kembali pada konteks pembacaan firman pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui pembacaan kita pada saat ini, kita dapat melihat bahwa terdapat kata anjing yang dipakai oleh Yesus dalam pembicaraannya dengan perempuan Samaria. Memang kalau kita cerna kata tersebut, mungkin kita berpikir bahwa Tuhan sedang memaki perempuan Samaria tersebut. Akan tetapi kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwa kata anjing tersebut digunakan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi. Karena orang-orang Yahudi menganggap diri mereka adalah umat yang dipilih oleh Tuhan dan keselamatan hanya diberikan kepada mereka. Hal tersebut menunjukkan sisi eksklusif atau sifat tidak mau menerima dari orang-orang Yahudi terhadap orang lain. Ditambah lagi kitab Injil Matius ditulis oleh seorang Yahudi dan Yesus juga hidup dalam komunitas Yahudi. Akan tetapi kita juga perlu mengetahui bahwa kata anjing tersebut bukan menunjukkan perilaku seorang Yahudi kepada orang lain atau juga makian terhadap perempuan Samaria tersebut, melainkan kata tersebut kalau misalkan ditarik secara etimologi atau asal bahasanya yaitu Yunani, kata yang dipakai Yesus di sini adalah kunarion yang berarti anjing peliharaan. Oleh karena itu muncul perspektif atau pandangan baru tentang kata tersebut, yaitu memang benar bangsa lain dianggap kafir, tetapi mereka juga mendapat pemeliharaan yang baik dari Tuhan, seperti anjing peliharaan yang sangat dicintai oleh tuannya. Hal tersebut secara tidak langsung Yesus telah menyebutkan bahwa keselamatan dari Allah juga terbuka bagi bangsa-bangsa lain. Nah, melihat hal ini dengan cerdas, perempuan Kanaan tadi menanggapi perkataan Yesus dengan mengatakan bahwa seekor anjing pun ikut makan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Kita melihat seolah-olah perempuan Kanaan ini tidak mempermasalahkan jika dianggap sebagai anjing atau orang kafir, bahkan ia sendiri yang membenarkannya. Nah, akan tetapi perempuan itu tidak terlalu berfokus pada statusnya sebagai orang kafir di mata orang-orang Yahudi, melainkan dia hanya berfokus pada kesembuhan dari Yesus untuk anaknya. Hal inilah yang mendorongnya dengan jujur, rendah hati sekaligus berani memohon keselamatan dari Yesus bagi anaknya. Perjuangan inilah yang ditunjukkan oleh perempuan yang dilihat Yesus sebagai bentuk iman yang besar. Oleh karena itu, Yesus juga merespon dengan menyembuhkan anak dari perempuan Samaria tersebut. Saudara-saudara yang terkasih oleh Yesus Kristus, melalui pembacaan kita di saat ini, kita bisa mengetahui bahwa cara pandang Tuhan bukan seperti cara pandang manusia. Memang kita dapat melihat bahwa Yesus waktu ia mengucapkan kata anjing, mungkin banyak muncul pemikiran atau perspektif negatif dalam benak kita. Akan tetapi pandangan Tuhan berbeda dengan kita, karena Tuhan memandang bahwa perempuan ini layak mendapat belas kasihan. Memang secara logika itu tidak nyambung, karena logikanya kita sebagai manusia yang terbatas mau memahami Allah yang tidak terbatas tidak akan bisa dan tidak akan mungkin, saudara-saudara. Dan kalaupun kita mau memahami Allah yang tidak terbatas itu, kita sudah membuat dia terbatas dengan pemikiran kita yang terbatas. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari,
Perlu kita tahu, kasih Tuhan tidak ada batas pada siapapun dan dimanapun, serta terbuka bagi semua orang. Kita kembali pada ilustrasi di atas. Kita sebagai manusia memang tidak tahu cara pandang Tuhan bagaimana. Kita tidak tahu rencana Tuhan nantinya akan seperti apa. Akan tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari, satu hal yang perlu kita ketahui dan imani, bahwa rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan, melainkan rencana yang tidak pernah gagal dan mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Oleh karena itu, kita harus beriman sungguh pada Tuhan yang mempunyai rencana atas hidup kita dan mengandalkannya selalu di setiap langkah hidup kita. Amin. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu hingga kami telah selesai merenungkan sebagian berita firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menuntun hidup kami, juga dapat tertanam dalam hati serta pikiran kami. Dan kami pun bisa mempraktikannya dalam menjalani hidup kami. Ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami bahwa cara pandang kami bukan cara pandang-Mu, dan itulah yang mendorong kami untuk tetap beriman kepadamu yang mempunyai rencana atas hidup kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, syukur sembahyang kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyaksikan persembahan pujian sebagai berikut. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama semua orang percaya di muka bumi ini, marilah kita mengaku pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita bersama mengumpulkan persembahan, marilah kita bersatu di dalam doa persembahan dan syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh cinta, yang senantiasa melimpahkan kami dengan berbagai berkat di dalam kehidupan. Sungguh kami mengucap syukur manakala hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menyalurkan ucapan syukur serta ucapan penyerahan diri kami di dalam kehidupan ini lewat persembahan. Biarlah Engkau memakai persembahan kami ini untuk berbagai tindakan, baik pemeliharaan iman maupun kesaksian kami. Dan biarlah persembahan ini menjadi harum di mata-Mu dan berguna bagi banyak orang. Pada hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi komunitas kami GKJ Tangerang yang di dalamnya memiliki beragam pergumulan dan permasalahan. Kami berdoa bagi komunitas kami yang saat ini sedang berduka dan berjerih lelah karena pekerjaan yang harus dijalani. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit, biarlah mereka berproses di dalam pemulihannya. Kami berdoa bagi kaum sepuh kami yang pada pandemi ini merasakan ketakutan, kegetiran akibat pembatasan yang sedang terjadi. Kami berdoa bagi setiap orang yang merindukan tangan Tuhan untuk menjamah kehidupannya. Biarlah Tuhan sendiri yang nyata di dalam setiap kehidupan yang mereka rasakan. Kami pun berdoa sebagai komunitas gereja, berdoa bagi gereja kami yang saat ini bergumul akan berbagai hal. Kami berdoa untuk proses renovasi yang sedang dilakukan. Tuhan yang berkati setiap kelancaran dalam proses perbaikannya. Kami berdoa bagi pergumulan saudara-saudara kami GKJ Tangerang, Lepantan, Serpong yang melakukan proses pemanggilan pendeta dan pengadaan rumah pastori. Begitu juga kami berdoa bagi proses pelunasan Sudirman 52 yang terus kami usahakan lewat berbagai karya. Tuhan yang kami yakini sebagai kepala gereja, kami percaya tidak akan meninggalkan kami di tengah lautan kehidupan yang sulit ini. Kami percaya Engkau merancangkan sesuatu yang baik dalam setiap pergumulan yang kami dapatkan, karena di sanalah karya Tuhan nyata untuk mendewasakan gereja. Kami juga berdoa bagi
peribadahan kami yang terus berlangsung dalam masa-masa corona ini. Tuhan yang berkati sehingga kami tetap merasakan perjumpaan dengan Tuhan meskipun lewat peribadahan yang dilakukan secara online. Pun demikian kami mengingat wabah virus yang sampai hari ini juga belum mereda. Tuhan yang berkati seluruh pihak yang terus berusaha memulihkan kehidupan. Bantulah mereka, berikanlah hikmat kebijaksanaan sehingga mereka semua dapat melakukan tugasnya sebagai para pemulih kehidupan. Begitu juga dengan kami yang terus menjalankan kedisiplinan dalam hal mematuhi beragam protokol kesehatan. Tuhan yang sertai kami semua sehingga kami terus dapat menjadi inspirasi bagi saudara-saudara kami yang lain, sehingga kami dapat menjadi bagian dalam usaha pemerintah memulihkan dan memutus mata rantai penyebaran virus ini. Inilah ya Tuhan doa dan seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Marilah kita naikkan nyanyian pengutusan Tersembunyi Ujung Jalan. Marilah kita mengakhiri peribadahan pada minggu hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.